Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat semuanya. Perkenalkan, saya Sofian dari Wakasetma Banser Garut. Di sini saya akan membahas mengenai tata cara membuat rencana tindak lanjut atau RTL pada pendidikan kaderisasi tingkat Diklasar, Susbalan maupun Susplat. Nah, di sini saya ada contoh untuk RTL-nya yaitu tahun 2023, di mana saya waktu itu mengikuti kursus pelatih di Jawa Timur, tepatnya di Madiun tahun 2023. Pada membuat rencana tindak lanjut, yang pertama sahabat-sahabat harus membuat cover terlebih dahulu seperti ini, di mana kata awalnya itu mengenai rencana tindak lanjut kursus pelatih atau susplat, atau di sini sahabat bisa ganti mengenai kursus banser lanjutan atau pendidikan latihan dasar Banser Garut. Nah, kemudian dilanjutkan kata-katanya di bawah, yaitu diajukan untuk memenuhi salah satu tugas kelulusan kursus pelatih Banser. Nah, di sini sahabat-sahabat bisa ganti kursus pelatih Banserna menjadi kursus mengenai pendidikan latihan dasar atau kursus Banser lanjutan angkatan sahabat-sahabat di lingkungannya masing-masing. Kemudian lanjutin logo, di sininya simpan logo-logo, kalau di Klasar logo Banser, kalau Susbalan logo Susbalan, kalau pelatih ya logo pelatih seperti ini. Kemudian seterusnya di sini disusun oleh sahabat sendiri ya, jangan pakai nama orang lain. Di sini kan saya sendiri yaitu Sofian dengan nomor KTA IX 7 strip 17-19.04.23.0001. Kemudian tambahkan satuan koordinasi cabang. Nah, di bagian ini sahabat bisa ganti melalui diganti katakannya menjadi satuan koordinasi rayon, satuan koordinasi wilayah, satuan koordinasi kelompok. Itu tergantung sahabat-sahabat asalnya dari mana. Kalau nggak tahu asalnya dari mana, rekomnya dari mana, ini bisa menjadi acuan, disimpannya di sini. Kemudian lanjutin di barisan Ansar Sebaguna atau Banser Kabupaten Garut. Nah, tahun 2023 ini sahabat-sahabat tinggal ganti aja menjadi tahun sekarang, yaitu 2025. Kemudian dalam lembar selanjutnya, yaitu sahabat bisa menambahkan lembar pengesahan, di mana lembar pengesahan ini sahabat bisa tulis tentang laporan rencana tindak lanjut ini disusun sebagai kelulusan kursus pelatih 1 di Satuan Koordinasi Banser Jawa Timur dan Satuan Koordinasi Cabang Banser Madiun. Ditulis buat RTL-nya sekarang tanggal berapa. Ini saya buat pada tanggal 14 November 2023. Yang menyetujuinya di sini yang pertama pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Garut, kemudian Satuan Koordinasi Cabang Banser Kabupaten Garut, dan mengetahuinya Satuan Koordinasi Wilayah Banser Jawa Barat. Kenapa ini dicantumin? Karena dulu rekomnya saya dari wilayah, otomatis RTL juga harus menyertakan Kepala Satuan Koordinasi Wilayah Banser Jawa Barat. Nah, ini kalau sahabat mau pakai kata pengantar boleh, itu tergantung sahabat-sahabat. Kemudian kata ucapannya diucapkan kepada siapa, berterima kasih kepada siapa. Kemudian sahabat tulis di sini tanggalnya yang tadi, tanda tangan seperti ini.
Nah, selanjutnya sahabat bisa menambahkan identitas diri dari mulai nama, nomor KTA, tempat tanggal lahir, kemudian tempat tanggal lahir, agama, alamat, nomor HP, dan lain-lainnya, termasuk pendidikan di Banser. Nah, untuk yang ini skip dulu soalnya ya ini tuh loh, daftar isi tuh kumpulan dari semua lembar-lembar yang sahabat bikin. Dari mulai yang tadi kata lembar pengesahan, kata pengantar, identitas diri, dan seterusnya. Nah, alangkah baiknya ini lebih bagus, lebih baik pada bab 1 itu ditambahkan pendahuluan seperti latar belakang, di mana kalau membuat pendahuluan ini di latar belakang ini dari umum khusus seperti ini Banom NU, kan itu banyak Banom tuh, dari mulai Gerakan Pemuda Ansor, PPNU, dan banyak lagi. Kemudian mengerucut ke Gerakan Pemuda Ansor, kemudian mengerucut lagi ke Banser, kemudian mengerucut lagi ke Diklatsar, kemudian mengerucut lagi ke Suspat, Susbalan, kemudian apa permasalahannya yang dialami selama waktu pelatihan. Di sini sahabat bisa cantumin. Nah, kalau ada jadwal di sini kan saya RTL-nya itu harus mengikuti minimal 5 kegiatan kaderisasi di Klatsar maupun PKD di tempat wilayah masing-masing. Nah, di sini kebetulan sesudah saya mengikuti Susplat, nah jadwalnya itu ada 5 lagi. Yang pertama dia itu di Malangbong. Nih, ada 4 lagi di Malangbong tanggal 15 sampai 17 September. Ini kalau ada flyer-nya seperti ini, sahabat bisa tambahkan pada keterangan gambar jadwal kegiatan kaderisasi. Nah, kemudian udah jadwalnya ada flyer-nya, sahabat juga tambahkan poin 2-nya yaitu mengenai jadwal di Klatsar. Nah, yang pertama kan tadi harus bikin 3, 4, 5 kegiatan kaderisasi. Nah, yang pertama itu pimpinan anak cabang Malangbong, Satuan Koordinasi Malangbong. Nah, ini pamfletnya. Ini tuh pamflet tuh bukti adanya kegiatan. Nah, PKD Nadi Klasar dilaksanakan pada 15 tanggal 17 September 2023 di Ponpes Aljudi, Desa Sukarato, Kecamatan Malangbong. Lanjut, ini juga sama. Ini di Cisurupan, di Ponpes Darul Huda Cibojong. Kemudian dilanjut lagi ini PKD Nadi Klasar ini bertempat di Banjarwangi. Kemudian dilanjut lagi di Klatsarnya di Sukasenang Banyuresmi. Nah, ada 4 poin, ada 4 kegiatan mengenai pendidikan dan latihan dasar. Kemudian di sini tambah lagi yang poin 5 atau E. Ini bertepatan dengan syukuran 8.000 kadar Ansor Banser, pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Garut. Nah, ini bukti flyer-nya. Syukuran 8.000 kadar Banser Ansor periode Januari 2017 sampai dengan Oktober 20 2023. Nah, tuh di sini tertera flyernya, tanggalnya, segala macam udah ada. Nah, tujuannya. Nah, tadi kan ada masalahnya. Kalau masalah harus dijawab dengan tujuan. Masalah itu harus selaras dengan tujuannya. Kemudian, nah ini matriks. Matriks ini merupakan para sahabat-sahabat membuat RTL dari mulai pengajuan jadwal kaderisasi, persiapan kaderisasi, penyusunan jadwal kaderisasi, pelaksanaan penutupan. Nah, ini tuh ada pada bulan tahun 2023 ini kan tadi ada banyak tuh jadwal kaderisasinya itu disusun pada bulan ke-1.
dari mulai pengajuan atau Januari, dari mulai pengajuan jadwal kaderisasi, penyusunan jadwal kaderisasi, persiapan kaderisasi. Ini dilakukan di rakor pada bulan Januari atau bulan ke-1. Nah, sesudah itu pelaksanaannya di poin 4. Pelaksanaannya dari bulan 2, dari Februari sampai bulan 10. Bulan 10 itu November, Oktober. Kemudian dilanjut aja penutupannya. Nah, penutupannya sama di bulan 10. Jadi otomatis pada tahun 2023 ini penutupannya di bulan Oktober semuanya. Nah, udah di sana barulah bulan 11-nya evaluasi kaderisasi apa aja yang harus ditingkatkan, apa saja yang harus dibenahi. Nah, di sini di bulan 11. Kemudian laporan kita harus buat LPJ setiap tahunnya mengenai jadwal yang sudah ditetapkan yang di sini. Di sini nih yang banyak. Nah, ini harus dilaporkan setiap tahunnya, harus ada LPD-nya. Nah, kemudian, nah ini tuh yang tadi yang tahap-tahapannya pengajuan, melakukan apa, dan seterusnya. Nah, kemudian rondon juga harus ini dilampirin apa saja yang bagaimana dari hari pertama, berapa hari kegiatan di kelas hari itu. Nah, sahabat, lampirin rondonya seperti ini. Nah, jangan lupa setiap kegiatan harus ada dokumentasinya. Kan tadi tanggalnya udah, flyernya udah, acaranya udah dibentuk. Nah, tinggal dokumentasinya tiap kegiatan. Ini pembukaan, ini contoh pembukaan di kaca. Gambarnya seperti ini. Nah, ini pembukaan semua ini. Nah, terus materi di dalam ruangan. Kan Banser itu ada yang pembukaan dulu, kemudian dilanjutin dengan materi di dalam ruangan seperti ini. Nah, ini contoh-contohnya ini gambar ini didapat di 4 kegiatan kaderisasi. Dari mulai Malangbong, Cisurupan, Banjarwangi, dan Banyuresmi. Nah, kemudian ada pelatihan lapangannya di luarnya outdoor. Nah, seperti ini pelatihan outbound. Lampirin dokumentasi sahabat-sahabat. Seperti ini. Oh, ini. Nah, untuk jangan lupa setiap dokumentasi harus ada foto sahabatnya. Jangan dokumentasi orang lain. Nah, udah beres nih. Ada lagi kalau menambahkan ini mengenai apa sih udah tupoksinya sudah sahabat-sahabat di sana apa jadi sekolah atau apa-apa. Nah, di sini saya memandu mengenai cara kamalam. Saya tulis semuanya mengenai tugas pokoknya masing-masing. Sebelum diberangkatkan. Nah, ini contoh rutenya seperti ini. Jadi, rute itu harus di-publish ke peserta juga jaraknya biar peserta gak kesasar segala macam. Nah, ini rute-rutenya ini rute di Klacar Malangbong seperti ini. Ini tuh udah kumpulan segala macam sama para ko-instruktur dan instruktur pada waktu itu. Dihasilkan jarak dari pos awal sampai kembali ke tempat itu jaraknya 4,5 km. Nah, ini peta cara malam di kelas Cisurupan. Ini ya contohnya. Kemudian penutupan. Nah, udah beres rangkaian dari awal, dari mulai pembukaan, penerimaan materi di kelas, kemudian pelatihan lapangan, dan cara kamalam dan dilanjutkan di tahap akhir yaitu penutupan. Ini harus didokumentasikan ya sahabat-sahabat.
Oh, ini seperti ini contohnya. Nah, jangan lupa juga dipoto lagi sahabat-sahabat seperti ini. Oh, ini saya ada di sini. Ini foto-foto saya. Jadi setiap kegiatan sahabat-sahabat harus jangan lupa dipoto dan didokumentasikan. Nah, di akhir ada nih tugas serta tanggung jawab seorang pelatih. Nah, sahabat di sini bisa diganti tugas serta tanggung jawab seorang kader Banser, tugas serta tanggung jawab seorang yang sudah kursus Banser lanjutan. Terus di sini ini contohnya pelatih harus mengadakan training pelatihan, pelatih harus mengorganisasi kader, pelatih harus mampu memantau dan mengawasi kader. Ini banyak. Nah, terakhir penutup sudah bab 1 pembukaan, latar belakang, bab 2 mengenai kegiatan, terus bab 3 penutup. Di sini disimpulkan pelatih Banser harus memahami matriks pelaksanaan kaderisasi. Pelatih Banser harus memahami pelaksanaan kaderisasi di kelas Banser. Nah, kesimpulan ini didapat dari tujuan atau dari rumusan masalah. Nah, sahabat bisa dilihat di sini di permasalahan tuh bagaimana matriks pelaksanaan. Nah, tinggal jawab di kesimpulan. Tuh. Pelatih Banser harus mengetahui, memahami matriks pelaksanaan kaderisasi. Ini semuanya ada 3 poin. Masuk di permasalahan ada 3 poin, di tujuan ada 3 poin. Nah, di kesimpulan juga harus ada 3 poin. Nah, adapun saran ini, sarannya boleh keluhan sahabat-sahabat di sini tulis, perbaikan atau apa. Tulis sahabat-sahabat, kan di sini saya menulis mengenai rencana tindak lanjut ini. Alangkah baiknya dibuat Google formulir. Jadi informasinya itu harus dikirim lewat email ini tuh. Cuman karena jadi nggak tahu sukses atau enggaknya. Jadi kalau melalui Google formulir kan ada SS-nya. Nah, ini mengenai keluhan saya mengenai pengiriman RTL ini. Nah, sudah itu jangan lupa sahabat lampirin daftar pustaka. Ini didapat dari materi ini nih di bab 2. Di bab 1 di sini di latar belakang. Nah, sini nih Badan Otonom Ulama et al. Nah, ini 2021. Nah, itu munculnya di daftar pustaka. Nah, seperti ini. Nah, udah di sana, sahabat-sahabat jangan lupa lampirin apa namanya? Merupakan lampiran-lampiran selama penulis mengikuti kegiatan. Di sini ditulis surat tugasnya. Surat tugas. Harus ada nama sahabat-sahabat di sini tuh. Ini Sofian tuh ada dari Leles, NTA-nya sama seperti yang tadi di awal. Ini keterangannya sebagai instruktur ditandatangani oleh Kepala Satuan Koordinasi Cabang. Kepala Satuan Koordinasi Cabangnya betul. Kemudian ini surat tugas di Cisurupan, tadi di Malangbong, di Cisurupan. Nah, ini di Banjarwangi. Ini semuanya harus ada surat tugasnya. Seperti ini. Oh, ini juga ada kalau jadi sekolah harus ada surat tugas sekolahnya. Nah, seperti ini. Tuh, struktur komando latihan. Tuh, Sofian jadi kasih minpres di sini, kasih masak korca. Ini harus tanda tangan juga seperti ini, sama seperti nah itu mengenai ini apa namanya RTL. Cuman kalau sahabat bingung mana, bisa dimulai dari sini nih. Kita mulai atau lanjut di part 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.